まだ死ぬわけにはいかねえんだ。 Halo minasan, kembali lagi di channel My Name. Kali ini aku bakalan kasih spoiler dari anime Jujutsu Kaisen season 3 episode 1. Dan kalau kalian tidak suka spoiler, bisa skip video ini ya. Enjoy to video. Di awal episode diperlihatkan kediaman klan Zenin. Naoya bertanya kepada pelayannya, apakah Mai sudah mati? Naoya sendiri merupakan penyihir tingkat special grade ke-1. Pelayan itu menyuruh Naoya untuk fokus memikirkan urusan kepala klan. Terlebih karena Maki juga sedang berada di ambang kematian. Naoya menanggapinya dengan santai dan menyetujuinya. Menurut Naoya, meski Maki cantik, ia tidak pantas karena tidak tahu bagaimana melayani pria. Baginya, wanita yang tidak bisa berjalan 3 langkah di belakang pria pantas dibunuh. Berbeda dengan Mai yang menurut Naoya mampu melakukan itu dan justru terlihat hebat. Pelayan pun setuju, menambahkan bahwa wajah Mai memang mirip dengan Maki. Namun Mai selalu sadar bahwa dirinya adalah seorang wanita meski bersikap kuat. Naoya kemudian memasuki ruang pertemuan, di mana sudah ada Ogi Zenin dan Jiniki Zenin, sesama anggota klan Zenin sekaligus penyihir tingkat ke-1. Ogi langsung marah karena Naoya datang terlambat dan menanyakan apa yang sebenarnya ia lakukan. Padahal ayahnya sedang sekarat. Naoya meminta maaf, namun berkata bahwa kondisi ayahnya tidak ada hubungannya dengan keterlambatannya. Ia juga yakin bahwa dirinya akan menjadi kepala klan Zenin selanjutnya. Menurut Naoya, kakaknya hanyalah pecundang. Pamannya belum pernah meraih prestasi apapun, meski merupakan adik ayahnya, apalagi putrinya. Sementara itu, Jinichi dinilai Naoya tidak memiliki wajah yang pantas untuk memimpin klan. Ia bahkan menyayangkan mengapa posisi Jinichi tidak bisa ditukar dengan Toji. Merasa terhina, Jinichi pun menyerang Naoya, namun serangan itu berhasil dihindari. Ogi ikut menyerang hingga Naoya mengajak berdamai dengan alasan ayahnya sedang sekarat. Serangan Ogi pun berhenti tepat sebelum pedangnya menebas leher Naoya. Tak lama kemudian, seseorang datang setelah semua berkumpul. Dia adalah Furudat. Ia menyampaikan kabar bahwa kepala klan Zenin, Naobito Zenin, baru saja meninggal dunia. Furudate juga membawa wasiat Naobito dan akan membacakannya sesuai dengan keinginan mendiang. Karena semua pihak telah hadir, ia pun mulai membacakan wasiat tersebut. Dalam wasiat itu disebutkan bahwa kepala klan Zenin ke-27 akan diwariskan kepada Naoya. Zenin, Naoya akan mewarisi seluruh aset klan. Teh Mazuki, alat-alat terkutuk yang disimpan di SMA Jujutsu Prefektur Tokyo, serta gudang kutukan milik keluarga Zenin. Namun, pewarisan tersebut harus mendapat persetujuan dari salah satu anggota keluarga Zenin lainnya, baik Ogi maupun Jinichi. Jika salah satu dari mereka menyetujuinya, maka Naoya akan resmi mengambil alih seluruh tugas dan warisan klan. Mendengar hal itu, Naoya pun tampak sedikit kesal. Furudat lalu menambahkan satu hal lagi dalam wasiat tersebut. Jika Gojo tewas atau tidak lagi mampu bertindak secara mental karena alasan apapun, dan Toji harus menerima Megumi kembali ke dalam klan Zenin, maka Megumilah yang akan menjadi kepala klan Zenin selanjutnya. Seluruh aset klan juga akan diwariskan kepadanya. Mendengar itu, Naoya sangat terkejut. Ia tidak habis pikir mengapa dua keluarga yang menurutnya lemah justru memilih seorang bocah yang bahkan tidak mereka kenal daripada dirinya sendiri. Rapat pun berakhir. Setelah itu, Naoya bertanya, di mana Megumi saat ini dan apa yang sedang ia lakukan? Pelayannya menjawab bahwa ia tidak mengetahui detailnya. Namun tampaknya Megumi sedang mencari Yuji di Tokyo. Naoya kemudian bertanya, siapa Yuji itu? Pelayan tersebut menjelaskan bahwa Yuji adalah Wada Sukuna. Mendengar itu, Naoya langsung memerintahkan pelayannya untuk mengumumkan kepada para petinggi klan bahwa ia akan membunuh Yuji. Ia juga menanyakan apakah Megumi berada di lokasi yang sama dengan Yuji karena Naoya berniat membunuh mereka berdua. Naoya sendiri tahu bahwa kondisi Tokyo kini sudah seperti dunia iblis. Namun ia tidak peduli kapan atau bagaimana orang-orang di sana mati. Ia yakin semuanya akan beres setelah ia membunuh Yuji dan Megumi. Karena dalam pikirannya,
dialah yang pantas menjadi kepala klan Zenin. Shin kemudian beralih menampilkan seorang wanita. Ia merasa bersalah karena tidak bertindak lebih cepat di Tokyo dan menyadari bahwa situasinya kini sudah mencapai titik puncak. Meski begitu, ia memutuskan untuk sementara hanya mengawasi keadaan. Ia juga mengatakan kepada seseorang bahwa dirinya tidak berada di pihak siapapun dan mengaku hanyalah seorang wanita cantik yang ingin memusnahkan semua kutukan serta arwah terkutuk dari dunia ini. Mengenai permintaan maaf, ia menyatakan bahwa dirinya dan rekan-rekannya akan bertanggung jawab dengan mengizinkan anak-anak yang berada di sana. Wanita itu pun berniat menghadapi Tengen sambil bertanya-tanya apa yang akan dilakukan Yuji selanjutnya. Shin kembali beralih memperlihatkan Yuji yang sedang duduk termenung sendirian. Koso kemudian menghampirinya dan menanyakan keadaannya. Yuji menjawab bahwa ia baik-baik saja meski sempat terkena Black Flash. Yuji merasa hal itu berkat Sukuna dan ia juga merasakan kekuatan Sukuna yang semakin bertambah. Koso menyuruh Yuji untuk tidak memikirkannya dan menyarankan agar ia kembali ke SMA Jujutsu, terlebih karena Koso sendiri masih harus mengumpulkan situs-sisi Soso dan yang lainnya. Yuji membalas bahwa ia tidak khawatir pada Choso. Masalahnya bukan soal ia ingin kembali atau tidak, melainkan karena ia merasa Sukuna sedang merencanakan sesuatu yang berkaitan dengan Fushiguro. Terlebih lagi Yuji mengakui bahwa ia telah membunuh terlalu banyak orang dan teringat perkataan Sukuna bahwa orang-orang yang ia selamatkan suatu hari nanti justru akan membunuhnya. Yuji kini merasa bahwa dirinya sudah tidak pantas lagi bersama yang lain, apalagi karena ia telah membunuh adik Koso. Namun Choso mengatakan bahwa hal itu bukan masalah baginya. Ia menganggap semuanya hanyalah sebuah kesalahpahaman. Dan jika Eso maupun Kechizu berada di posisinya sekarang, mereka pun akan mengatakan hal yang sama. Menurut Choso, ini bukan tentang memaafkan atau tidak, melainkan tentang ikatan saudara yang memang seharusnya seperti itu. Mendengar perkataan tersebut, Yuji pun kembali bangkit. Dengan tekad baru, ia mengajak Choso untuk bersama Sema memusnahkan sebanyak mungkin arwah terkutuk. Lalu adegan pun beralih ke Yuji yang sedang memancing para roh dengan tepukan tangan. Ia segera menyadari ada sesuatu yang mendekat. Dan tak lama kemudian, para roh pun bermunculan. Menyadari rencananya berhasil, Yuji langsung berlari, membuat para roh mengejarnya. Namun mereka kesulitan mengejar Yuji yang bergerak sangat lincah. Ternyata tujuan Yuji berlari adalah untuk menggiring para roh ke arah Koso agar bisa dieksekusi. Koso pun langsung mengeluarkan jurus Piercing Blood dan dalam sekejap seluruh roh itu tertusuk sekaligus. Hanya satu monster yang lolos. Lalu Choso menyerahkannya pada Yuji. Tanpa ragu, Yuji menghajarnya hingga mati hanya dengan satu serangan. Melihat itu, Choso sangat kagum. Ia merasa Yuji jauh lebih kuat dibanding saat pertama kali mereka bertarung. Kini Yuji terlihat jauh lebih terampil, mampu mengendalikan energi kutukannya dengan mudah, ditambah kekuatan fisiknya yang semakin luar biasa. Koso bahkan menyebutnya King of Curses. Dan yang membuatnya semakin kagum adalah kondisi Yuji yang belum pulih sepenuhnya namun sudah sekuat ini. Koso merasa bangga pada adiknya itu. Yuji sendiri heran karena Choso terus memanggilnya seperti itu. Namun, Koso hanya menjawab bahwa ia akan terus mengulanginya sampai Yuji ingat bahwa dahi ayah mereka juga memiliki jahitan. Tiba-tiba dari atas muncul Naoya dan bertanya, apakah Megumi tidak ada di sana? Ia mengeluh karena Megumi terlalu lama datang. Koso kebingungan melihat orang itu dan bertanya-tanya apakah yang dimaksud adalah Fushiguro Megumi. Naoya merasa mereka terlalu berisik dan bertanya apakah mereka tidak berniat kabur. Yuji heran mengapa ia harus kabur. Naoya lalu menjelaskan bahwa Yuji akan dieksekusi karena Gojo tidak lagi melindunginya. Saat itu Yuji baru menyadari betapa banyak penyihir yang selama ini diselamatkan Gojo. Naoya mengatakan bahwa ia sedang mencari Megumi dan tidak peduli apakah Yuji hidup atau mati. Namun, ia juga tidak bisa membiarkan Yuji berkeliaran begitu saja, bahkan dengan santai menawarkan untuk mematahkan kakinya. Yuji pun marah dan bertanya apa urusan Naoya dengan Megumi. Naoya membalas bahwa ia hanya ingin Megumi mati. Namun sebelum itu,
Naoya akan membunuh Megumi setelah ia memberinya persetujuan tertulis sebagai pemimpin klan. Naoya lalu menghilang dan tanpa disadari sudah berada sangat dekat dengan Yuji dan Choso karena tahu Megumi sedang mencari Yuji. Naoya justru menghampiri Yuji lebih dulu. Ia langsung menyerang mereka berdua. Namun ketika Yuji dan Choso membalas, Naoya kembali menghilang. Yuji dan Koso kebingungan hingga menyadari Naoya sudah berada di sisi mereka. Yuji mengakui bahwa Naoya terlalu cepat. Koso menduga itu pasti berkat tekniknya. Naoya memuji mereka cukup tangguh. Meski sebelumnya ia meremehkan mereka, menurutnya wajar jika Wada Sukuna sekuat itu. Tapi ia penasaran, siapa sosok yang bersama Yuji? Akhirnya, Naoya memutuskan untuk mengakhiri semuanya dengan lebih cepat. Namun tiba-tiba ketiganya terkejut karena merasakan kehadiran energi yang sangat kuat. Awalnya Yuji mengira itu Gojo. Tetapi setelah dipikirkan lagi, aura ini terasa jauh lebih buruk daripada Gojo. Sosok itu pun muncul dan ternyata dia adalah Yuta. Yuta sempat mengira Yuji sendirian, namun ternyata tidak. Yuji yang tidak mengenalnya pun bertanya siapa dia. Sementara Choso langsung sadar bahwa siapapun orang ini tujuannya jelas, menangkap Yuji. Yuta pun turun ke arena dan seketika tanah tempat ia mendarat hancur. Yuji dan Choso terkejut. Yuta lalu bertanya siapa yang bernama Itadori Yuji. Koso pun sadar bahwa Yuta adalah Algojo. Naoya segera menyela dan meminta Yuta menunggu, lalu menjelaskan bahwa dirinya berada di pihak Yuta. Yuji akhirnya menyadari siapa Yuta, lalu bertanya apakah dia Yuta Okot, murid tingkat 2 yang pernah diceritakan Megumi. Yuji pun balik bertanya siapa orang itu. Di situ dijelaskan bahwa Yuta adalah penyihir tingkat spesial, sama seperti Gojo. Yuta mengatakan kepada Naoya bahwa dirinya adalah sepupu Maki dan juga mendapat perintah untuk membunuh Yuji. Ia menegaskan Naoya tak perlu khawatir karena Yuta tidak akan menghalanginya. Koso memahami bahwa Naoya adalah tipe petarung berkecepatan tinggi yang mengandalkan trik teknik kutukan dan kejar-kejaran dengannya hanya akan merugikan. Karena itu, Choso memutuskan menghadapi Naoya sendiri. Yuji sempat khawatir pada Choso, namun Koso menenangkannya. Meski begitu, Choso sadar bahwa target utama Naoya dan Yuta tetaplah Yuji. Koso di sini sebenarnya tidak ingin Yuji melawan Yuta, dan dia juga tidak ingin Yuji tahu bahwa dirinya lebih lemah darinya. Ia pun menyuruh Yuji mencoba melarikan diri. Koso merasakan bahwa Yuta adalah tipe yang sama seperti Gojo dan jika Yuji mencoba melawannya, ia pasti akan mati. Menurut Choso, situasi ini pun terasa sangat merepotkan. Naoya lalu meminta Yuta agar jika ingin membunuh Yuji. Hal itu dirahasiakan dari para atasan. Ia ingin memanfaatkan Yuji sebagai umpan untuk bertemu seseorang, dan sebaiknya Naoya tidak membahas soal Megumi. Di sisi lain, Choso mengajak Yuji menuju tempat kemarin, dan Yuji langsung memahaminya. Yuta pun mengerti maksud Naoya dan menyerahkan Choso kepadanya. Naoya segera menyerang Koso dengan kecepatan tinggi, sementara Yuta mengejar Yuji yang melarikan diri. Yuji sangat terkejut karena Yuta mampu berlari secepat itu sambil membawa pedang. Di saat yang sama, Yuta juga terkejut karena Yuji ternyata jauh lebih cepat dari perkiraannya. Awalnya Yuta berniat menghajar Yuji begitu pengejaran dimulai. Sementara itu, Choso sebenarnya berniat memutus jalur Yuta. Namun Yuta mampu menebak rencananya dan lolos. Naoya pun terus menghajar Koso dengan serangan cepat. Naoya sudah tahu bahwa Choso adalah pengguna manipulasi darah. Meski ia tak paham bagaimana Koso bisa memiliki teknik kutukan tersebut, selain piercing blood tidak ada yang benar-benar ia takuti. Naoya juga tahu bahwa untuk menggunakan jurus itu, Koso harus menyiapkan dan memadatkan darahnya terlebih dahulu. Yang membutuhkan waktu. Dengan penuh percaya diri, Naoya menyimpulkan bahwa ia akan menang dan Choso akan mati. Koso membalas dengan mengatakan agar Naoya tidak mengira dirinya bisa pulang dengan selamat. Setelah melukai adiknya, kembali ke Yuji dan Yuta. Saat mereka saling kejar, sebuah mobil tiba-tiba menghalangi jalan. Yuji dengan mudah melewatinya. Sementara Yuta berlari ke sisi mobil dan menebas Yuji. Namun serangan itu berhasil dihindari. Yuta sangat terkejut, dia yakin tebasannya tadi mengenai Yuji, tetapi ternyata meleset. Menurutnya, Yuji mengingatkannya pada Maki
Tiba-tiba, Yuji mengangkat mobil tersebut dan membantingnya ke arah Yuta. Saat itu, Yuji sadar bahwa ia tidak akan bisa kabur dari Yuta di area terbuka dan langsung berpikir untuk melarikan diri ke dalam gedung. Namun, ketika hendak masuk, mobil tadi justru melayang dan menghantam pintu masuk gedung, menutup jalannya. Yuta mendekat dan bertanya apakah Yuji terkejut, dan menurut Yuta, Yuji tidak terlihat seperti tipe yang mengandalkan kekuatan. Dan meskipun Yuji tidak memiliki kekuatan fisik yang luar biasa, tetapi Yuta menyadari bahwa jumlah energi kutukan tersebut sangatlah besar, dan Yuta mengaku bahwa dirinya sendiri sebenarnya lemah. Ia juga paham bahwa Yuji menutupi kekurangan kekuatan fisiknya dengan penguatan energi kutukan. Semua orang bisa melakukannya. Tapi Yuji sudah berada di tingkat yang berbeda berbanding terbalik dengan dirinya. Lalu Yuta mengatakan, apakah Yuji sadar bahwa jumlah energi kutukannya bahkan lebih besar daripada Gojo? Membuat Yuji keheranan mendengar maksud ucapan itu. Tapi Gojo memiliki Six Eyes. Karena itu, saat Gojo mengaktifkan teknik kutukannya, energi kutukan yang terbuang hampir nol. Dalam hal performa, Gojo berada di puncak. Yuta bisa saja kehabisan energi kutukan. Namun hal itu hampir mustahil terjadi pada Gojo. Percakapan Yuta dan Yuji pun berakhir di sana karena Yuta berniat mengakhirinya sekarang. Tanpa memberi waktu, Yuta langsung maju menyerang Yuji, membuat Yuji terkejut. Yuji teringat perkataan Tudu bahwa semakin tinggi tingkat seorang shaman, semakin sulit membaca aliran energi kutukan mereka. Alasannya karena setiap shaman memiliki perbedaan. Karena semakin tinggi akurasi manipulasi energinya, jadi aliran itu semakin terlihat. Namun Yuta berbeda. Energi kutukannya terus memancar dari seluruh tubuhnya, bahkan dari pedangnya. Ini bukan lagi soal bisa diprediksi atau tidak secapi serangan. Yuta bersifat mematikan, sementara serangan yang diterimanya dapat ia redam hingga nyaris tak berarti. Yuji pun memutuskan untuk melawan sambil berkata bahwa dirinya tidak boleh mati sekarang. Yuta kembali menyerang, namun Yuji berhasil menghindar. Yuji berpikir ia harus menyingkirkan pedang Yuta. Meski begitu, pipinya tetap tergores. Yuji sadar, biasanya dengan penguatan energi kutukan, senjata biasa tak terlalu berbahaya baginya. Namun melawan Yuta, ia yakin dirinya bisa terpotong-potong seperti sushi. Yuji lalu kabur dan masuk ke sebuah mobil. Ternyata hanya untuk mengambil sebilah pisau, lalu segera keluar kembali. Yuta mengejar dan bersiap menebasnya. Namun serangannya tiba-tiba berhasil ditangkis, membuat Yuta terkejut karena sebelumnya ia tak tahu Yuji telah memegang pisau. Yuta pun heran dari mana pisau itu berasal, hingga menyadari bahwa Yuji mengambilnya dari mobil pisau berburu. Menurut Yuta, selama itu bukan senjata kutukan, tak ada yang perlu ditakuti. Yuji menyerang, namun Yuta masih mampu menangkisnya. Yuji memaksa dirinya untuk tidak gentar mendekat. Dan ternyata pisau itu telah ia aliri energi kutukan. Yuji teringat perkataan Gojo, mempelajari penggunaan senjata memang ada manfaatnya, tergantung gaya penyihirnya. Namun, lalu bergantung pada alat kutukan dan melupakan latihan manipulasi energi sendiri juga berbahaya. Dan Soichihi itu ketika Gojo hendak mengajarkan penggunaan senjata yang dialiri energi kutukan. Ia menilai hal tersebut masih terlalu dini bagi Yuji, apalagi teknik itu hanyalah taktik darurat. Namun sekarang, Yuji mampu melakukannya. Dan ia pun beradu senjata dengan Yuta, tapi semuanya masih belum sempurna. Yuta menilai fokus Yuji terlalu tertuju pada pedang hingga melupakan hal lain. Seketika, Yuta menendang Yuji. Yuji merintih kesakitan dan terkejut itu hanya tendangan, namun kekuatannya luar biasa. Yuta kembali menyerang, Yuji pun bersiap membalas, tetapi tiba-tiba pisaunya patah dan perutnya terluka. Ternyata Yuta berhasil mematahkan pisau Yuji sekaligus menebasnya. Sebagai balasan, Yuji menginjak pedang Yuta lalu menendangnya hingga pedang itu patah dan Yuta terdorong ke belakang. Yuta sedikit menyayangkan pedangnya hancur, namun ia menganggap wajar Yuji adalah murid Gojo, jadi jelas tidak mudah dihadapi. Yuji menyadari lukanya cukup dalam, meski organ dalamnya tidak sampai keluar. Kini mereka berdua soma-soma tak bersenjata. Tiba-tiba sebuah tangan membungkam. Wajah Yuji itu adalah Rika.
Rika bertanya apa yang sedang dilakukan Yuta. Dan Yuta menjawab bahwa ia hanya bermain-main. Yuji terkejut melihat Shikigami itu muncul begitu saja. Ia bahkan tak bisa bergerak karena cengkeraman Rika yang sangat kuat. Yuta memerintahkan Rika menahan Yuji, lalu tanpa ragu menusuknya. Yuta meminta maaf, sementara Sukuna langsung bereaksi bahkan terlihat senang. Adegan pun beralih ke pertarungan Koso melawan Naoya. Koso terlihat kewalahan dan menerima serangan yang sangat kuat. Kecepatan serangan Naoya membuat Choso kewalahan. Ia tak mampu memahami cara kerja teknik Naoya, dan pertarungan pun menjadi sepihak hingga Koso tak sempat mengeluarkan tekniknya sendiri. Kini bukan lagi soal menggunakan Byakuren. Koso bahkan tak bisa memanipulasi daerah di luar tubuhnya. Naoya mengakui ketangguhan Choso dan bertanya sebenarnya makhluk apa dirinya. Koso menjawab bahwa ia adalah kakak tertua dari 10 bersaudara, dan itulah alasan ia tak boleh menyerah sebagai kakak. Naoya menanggapi bahwa itu bukan jawaban yang ia cari. Ia ingin tahu bagaimana teknik kutukan Koso bisa membuatnya setangguh ini. Koso langsung menyerang dan Naoya pun menyadari bahwa Choso telah beradaptasi, memusatkan kekuatannya pada otot ekstraokuler untuk meningkatkan penglihatan dinamisnya. Lalu Naoya menyerang balik. Dengan kecepatannya, ia kembali melancarkan serangan sebelum Koso sempat membalas. Koso pun mengalami luka parah. Melihat ketangguhan Koso, Naoya memutuskan menggunakan senjata khususnya, sebuah pisau. Ia tahu, sebagai pengguna manipulasi darah, Koso dapat dengan mudah menghentikan pendarahan. Karena itu, Naoya berniat mengujinya. Koso masih mampu menahan pendarahan sambil terus diserang. Koso pun sadar bahwa Naoya ternyata sudah bersiap sejak awal. Naoya lalu berkata bahwa sebenarnya ia merasa memalukan bagi seorang penyihir harus membawa senjata khusus dan meminta Choso untuk merahasiakan hal ini. Naoya juga yakin Koso tidak mungkin memenangkan pertarungan ini, dan ia mengaku membenci kakaknya karena telah mempermalukannya. Koso pun menyimpulkan bahwa Naoya memang membenci saudara-saudaranya. Naoya membenarkannya karena menurutnya seorang kakak tidak ada artinya jika lebih lemah dari adiknya. Lebih baik mati saja. Koso membalas bahwa Naoya bisa menjadi seperti sekarang justru berkat kakak-kakaknya. Naoya terkejut dan menganggap perkataan itu menjijikkan. Koso mengatakan bahwa hal itu sungguh mengecewakan. Menurutnya, baik kuat maupun lemah, seorang kakak harus menjadi contoh bagi adiknya. Jika kakaknya berbuat salah, adiknya bisa belajar untuk menghindarinya. Jika kakaknya memilih jalan yang benar, maka adiknya bisa mengikutinya. Koso lalu bertanya apa yang akan dilakukan Naoya jika ia menjadi kuat hanya karena kakaknya lemah. Koso menjelaskan bahwa alasan dirinya tangguh adalah karena ia tidak memiliki contoh dari kakak, sehingga harus belajar dari kesalahan sendiri. Meski begitu, ia tetap harus berjalan di depan adik-adiknya, dan itulah yang membuatnya kuat. Tiba-tiba, darah Choso mengalir deras dalam jumlah besar. Naoya sangat terkejut melihat Koso masih hidup meski kehilangan darah sebanyak itu. Sebagai jurus The Painting hasil, campuran manusia dan arwah, terkutuk Choso memiliki ketahanan fisik tingkat spesial. Ia mampu mengubah energi kutukan menjadi darah, sehingga tidak akan mati kehabisan darah selama energi kutukannya masih ada. Koso pun menyerang. Naoya terkejut dan menyadari Choso menjaga jarak, sementara pandangannya terganggu oleh darah yang bertebaran. Serangan Choso terlihat lamban, membuat Naoya mengira Choso sudah sekarat. Namun tiba-tiba Koso sudah berada di sisinya dan bersiap menyerang. Koso melancarkan serangan, dan meski Naoya berhasil menghindar, ia sama sekali tidak boleh terkena darah Choso. Sayangnya, Naoya gagal sepenuhnya menghindar dan darah Koso mengenai kakinya. Naoya merasakan kakinya menjadi berat, menyadari darah itu mengeras setelah terserap ke dalam celah tubuhnya.